رضي الله تعالى وشفاعة رسول الله وعلى هذه النعمة الصالحة وعلى النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وآل بيته لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Wayajibu dan wajib fi haqqihi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala, apa al-ilmu, sifat ilmu. Wahiyya, dan sifat ilmu, sifatun itu adalah sifat, qadimatun yang terdahulu, qaimatun yang tetap, bidzatihi ta'ala, dengan zatnya Allah Ta'ala. Ya'lamu, mengetahui siapa Allah, biha, dengan sifat ilmu, al-asya'a, terhadap perkara-perkara sesuatu. Wadidduha, dan lawannya sifat ilmu, al-jahlu, adalah bodoh. Wadalilu, dan dalilnya ala dzalika, terhadap itu Allah punya sifat ilmu, annahu ta'ala, sungguhnya Allah Ta'ala, laukana, kalau ada siapa Allah jahilan, itu bodoh, lam yakun, maka tidak ada siapa Allah muridan, itu berkehendak, wahwa, dan itu jahilan, dan jahilan muhalun adalah mustahil. Coba dengar. Masih menerangkan sifat ma'ani. Di sifat 20 Allah itu dibagi 4. Satu, sifat nafsiyah kategorinya. Masih ingat? Itu sifat wujud. Sifat wujud itu kategori sifat nafsiyah, menunjukkan adanya zat Allah. Dengar, dari mulai qidam sampai wahdaniyah, qidam, baqa, mukhalafatul hawaditsi, qiyamu bi nafsihi, wahdaniyah, itu kategori sifat salbiyah. Saya mengulangi lagi. Maknanya, maksudnya adalah mencabut sesuatu yang tidak pantas bagi Allah. Dari mulai kudrat sampai kalam nanti, termasuk ilmu ini, kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama basar, kalam, itu kategori sifat ma'ani. Sifat ma'ani ini sifat wujudiyah kategori. Sesuatu sifat yang ada dalam zatnya Allah. Bahkan para ulama itu mengatakan, kalau dibukakan hijab maka orang akan bisa melihat sifat ilmunya zat Allah. Artinya ilmu itu apa? Mengetahui. Jadi wajib bagi Allah punya sifat ilmu, mengetahui. Wajib secara apa? Wajib secara akal. Mustahil Allah itu bodoh. Bagaimana pandangan syar'i? Pandangan syar'i, setiap orang mukallaf, bahkan kalau ulama itu mengatakan termasuk jin dan manusia,
itu wajib beritikad bahwa Allah itu punya sifat ilmu. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya, kalau orang tidak mengitikadkan bahwa Allah itu ilmu, maka ulama itu mengatakan imannya batal, tidak sah, kafir orang. Jadi kalau kamu tidak mengitikadkan bahwa Allah itu ilmu, kamu kufur perbuatannya. Konsekuensinya sekali lagi, kalau orang tidak beritikad bahwa Allah itu ilmu, konsekuensinya satu adalah imannya batal, tidak sah. Yang kedua konsekuensinya adalah pasti akan mendapatkan azab Allah. Paham nggak? Nih, lanjut ya. Saya berdiri lah, enak lah. Apa? Sifat ilmunya Allah itu qadimatun. Apa qadimatun? Ay la awwala. Tidak ada awalnya. Kalau kamu mengetahui sesuatu, ada awalnya enggak? Kamu mengetahui sesuatu, ada awalnya enggak? Sifat ilmunya Allah la awwala, makanya qadimatun, tidak ada awalnya. Yang ada awalnya sifat manusia. Bahkan qaimatun. Apa qaimatun? Tetap la akhirah. Ilmunya Allah tidak ada akhirnya. Tidak seperti manusia, kamu tidak bisa disamakan ilmunya kamu dengan ilmunya Allah. Ilmunya kamu ada awalnya, dan ilmunya manusia pasti ada akhirnya, mengalami lupa. Paham nih? Apa sama? Ngerti kan nih? Allah mengetahui sesuatu hal dengan sifat ilmunya Allah apa saja. Bahkan ta'alluqnya ini, masih kan nggak? Semuanya terhadap sesuatu yang wajibul wujud mutlak, masih kan nggak? Mau lupa lagi paling. Atau yang wajibul wujud muqayyad, masih ingat nggak? Lupa semua ya. Atau yang muhalul wujud, masih ingat nggak? Atau yang mungkinul wujud, Allah mengetahui. Nih, kalau ada bahasa apalagi itu bahasa apalagi itu bahasa manusia. Jadi tidak boleh orang mengatakan Allah itu mengetahui yang zahir, Allah mengetahui yang batin, apalagi yang zahir. Salah. Paham nggak? Bahasa apalagi itu buat manusia. Karena bagi Allah semuanya sama, tidak ada zahir, tidak ada batin, tidak ada rahasia, tidak ada jelas. Jadi kalau kamu dengar perkara agama ada bahasa zahir, batin, rahasia, jelas, itu bagi manusia. Bagi Allah tidak ada yang seperti itu. Semuanya jelas. Ya'lamu, Allah mengetahui semua. Ngerti nggak? Allah mengetahui bukan sesuatu yang ijmalnya saja. Allah mengetahui bukan hanya sesuatu yang jumlahnya saja, tapi Allah mengetahui semua yang tafsirnya, terperinci apa saja. Kamu tahu jumlah tanah ada berapa? Jumlah pasir ada berapa? Bulu kambing ada berapa? Kalau kambing ada bulunya nggak? Ada bulunya nggak? Kita mengetahui jumlahnya, jumlah mengetahui ada pasti, tapi kamu tidak tahu terperinci tafsirnya. Allah mengetahui yang zahir, yang batin bagi manusia. Sekali lagi tidak pantas ucapan apalagi bagi Allah.
Karena bagi Allah semuanya sama. Nih, Allah mengetahui sesuatu yang ada dalam hati kita. Begitu Allah mengetahui yang tampak. Sifat wajibnya ilmunya Allah bukan karena ditetapkan oleh manusia. Kamu mau percaya atau tidak, Allah itu ya ilmu. Paham gak? Makanya bahasanya kalau bahasa tauhid fi haqqi ta'ala, dalam haknya Allah Ta'ala. Maknanya apa? Semua manusia kufur tidak percaya Allah itu ilmu, Allah tetap ilmu. Berarti enggak? Bahkan manusia, ilmunya manusia diberikan oleh Allah. Semua manusia itu bodoh sebenarnya. Semua manusia itu bodoh sebenarnya. Karena apa? Karena dia berilmu pun diberikan oleh Allah. Paham nih? Saya ta'alluqnya tadi 4. Yang wajibul wujud mutlak, wajibul wujud muqayyad, muhadzul wujud, mungkinul wujud. Allah mengetahui sesuatu yang bakal ada atau yang tidak mungkin ada. Kamu tahu nggak? Kamu kalau nikah, kalau aku bakal punya anak berapa? Tahu nggak? Allah tahu. Kamu tahu nggak si A itu tidak akan punya anak? Kamu tidak? Allah tahu. Allah mengetahui sesuatu yang bakal ada atau yang tidak bakal ada. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah. Kamu di kamar berbuat apa? Allah tahu nggak? Tahu nggak? Kamu ngelamun apa? Allah tahu nggak? Kamu punya perasaan dendam sama orang, Allah tahu nggak? Kamu naksir sama perempuan, Allah tahu nggak? Atau ada perempuan tidak nerima kamu tahu nggak? Ya kamu senang sama perempuan, kamu tahu nggak dia bakal menerima atau tidak? Allah tahu, kamu tidak. Makanya karena tidak tahu banyak kamu ditolak. Perasaannya bakal diterima, padahal tidak diterima. Kenapa tidak tahu? Kalau kamu tahu mah nggak bakalan ngelamar. Cuma kamu kepedean kamu seakan-akan bakal terima karena seakan-akan bakal diterima padahal kamu tidak tahu sebenarnya. Makanya kenyataannya kamu sering ditolak kalau ngelamar. Karena ketidaktahuan. Kenapa? Betul. Tidak ada yang terlepas dari ilmunya Allah. Ini sebenarnya panjang, ada ta'aluknya sebenarnya. Gini, para ulama tauhid berhubungan dengan sifat ilmunya Allah ini membagikan kategori manusia itu terhadap beberapa golongan. Satu adalah keimanan yang batal, bahkan kafir. Siapa? Orang yang tidak percaya adanya zat Allah dan apalagi terhadap ilmunya Allah. Ada ya? Ada nggak? Orang tidak percaya terhadap adanya zat Allah, ada nggak? Ada nggak? Kategori pertama adalah orang-orang yang tidak percaya terhadap adanya zat Allah dan tidak percaya terhadap ilmunya Allah. Orang kafir dia. Orang kafir. Tapi ada nih. Ada nih. Orang yang percaya, orang kedua nih. Ada orang yang percaya beritikad adanya zat Allah, percaya terhadap ilmunya Allah bahkan. Tapi dia juga percaya terhadap selain zat Allah. Nih, kamu jangan mau dibodohi oleh orang bodoh. Awas deh. Banyak orang dibodohi oleh orang bodoh. Jadi kalau ada orang nebak-nebak nasib kamu dibodohi.
Dibodohi oleh siapa? Orang bodoh. Banyak loh orang-orang kuliah kadang datang ke orang-orang tertentu, jodoh kamu itu nanti bakal orang sana. Tahu nggak? Bener nggak? Siapa yang tahu masa depan? Ada yang tahu masa depan? Ada nggak? Hanya Allah. Tadi ilmunya Allah itu mengetahui suatu yang bakal terjadi atau tidak akan terjadi. Jadi kalau kamu datang kepada seorang minta pendapat, tiba-tiba dikasih begitu, kamu ini nanti kerjanya bakal di sana, jodohnya nanti bakal orang Jawa Timur. Padahal kamu udah ngelamar sama orang Jakarta, masih diputusin. Hanya Allah yang tahu. Golongan yang kedua kembali ada orang musyrik, percaya terhadap zatnya Allah, percaya terhadap ilmunya Allah, tapi di sana dia percaya kepada selain zat Allah. Allah mengetahui itu ada sesuatu yang bakal adanya itu bakal baik, maslahat atau tidaknya Allah tahu. Kita tidak tahu kerja di satu tempat maslahat atau tidak, kita tidak tahu. Kira-kira saya kalau bekerja di sana baik enggak ya? Allah tahu, Allah pasti tahu. Kamu belum tahu. Benar? Maka selalulah kamu meminta perlindungan kepada Allah. Selalulah kita meminta petunjuk kepada Allah, karena kita tidak tahu. Maka kalau ada ayat Al-Quran tadi, jangan-jangan apa yang kamu anggap jelek itu sebenarnya baik. Ya, asa antakrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Jangan-jangan apa yang kamu anggap jelek sebenarnya baik buat kamu. Karena kita tidak tahu. Jangan-jangan apa yang kamu anggap baik sebenarnya kejelekan buat kamu. Lah, kalau begitu bagaimana kita harus berperilaku? Ya kan kita kan tidak tahu hakikat yang baik atau jelek. Mana tadi selalu mintalah kau perlindungan kepada Allah, selalu mintalah kau petunjuk kepada Allah, dan jangan melanggar syariat agama. Jangan melanggar syariat. Nih, ada golongan yang ketiga. Orang percaya terhadap zatnya Allah. Orang percaya terhadap ilmunya Allah. Percaya, yakin bahwa Allah Maha Mulia, Maha Mengetahui. Tapi dia tidak merasakan bagaimana ilmunya Allah. Tidak bisa apa? Merasakan terhadap ilmunya. Apa buktinya? Siapa itu golongan itu? Kita. Awat, percaya nggak ada zat Allah? Awat, jawab. Percaya nggak? Percaya Allah berilmu, Allah itu punya sifat ilmu. Tapi kadang kita ketika sendiri berani berbuat maksiat. Ketika banyak orang, kita pura-pura baik. Ketika di depan ustadz, depan tokoh, kita pura-pura baik. Ketika lepas dari ustadz, kita apa? Berani berbuat maksiat. Apa mananya? Kita tidak bisa merasakan ilmunya Allah. Kita berbuat taat masih karena manusia. Seakan-akan yang mengawasi kita itu hanya manusia. Padahal Allah selalu mengawasi kita. Allah Maha tahu terhadap apa yang kita lakukan. Kalau kamu benar beriman kepada sifat ilmunya Allah, kamu harusnya merasa diawasi oleh Allah. Karena Allah tahu. Berbuat taat memang kita karena diawasi oleh Allah. Meninggalkan maksiat itu memang karena Allah tahu.
Kebanyakan kita ini masih karena manusia. Ya, masih karena manusia. Semuanya kalau orang karena manusia celaka. Sebenarnya maksudnya karena manusia itu bukan hakul adamin. Siapa-apa berbuat itu karena dorongan manusia. Ibadah gara-gara dilihat oleh manusia. Ketika tidak dilihat, tidak ibadah. Ketika banyak orang, sholatnya pura-pura khusyuk. Ketika sholat sendiri kamu di rumah, sholatnya cepat banget. Seakan-akan Allah tidak tahu. Padahal Allah Maha mengetahui. Tingkatan yang keempat ada tingkatan muraqabah namanya. Kalau tadi mukmin awam namanya, kayak kita. Pada umumnya orang-orang kita ini awam, percaya terhadap zatnya Allah, percaya terhadap ilmunya Allah, tapi kita tidak bisa merasakan, belum bisa merasakan bagaimana Allah mengetahui kita. Kategori yang keempat adalah kategori muraqabah. Siapa? Orang-orang yang percaya terhadap zatnya Allah, dan dia percaya terhadap ilmunya Allah, dan dia merasakan ilmunya Allah. Dia merasa diawasi oleh Allah kemana-mana. Muraqabah. Dia kemanapun takut. Kenapa? Dia yakin Allah mengetahui dia. Harusnya tingkatan orang itu minimal apa? Muraqabah. Ketika di Bandung tinggal di Masjid Salman mau ngaji. Ketika pergi ke Aceh nggak ngaji Quran pun nggak ngaji. Wah, nggak ada yang ngeliat inilah. Ya, Bik. Banyak. Kita tidak merasa diawasi oleh Allah. Tidak muraqabah kita. Ya kan? Harusnya muraqabah. Kita malah diawasi. Kita ini diawasi semua. Kita diawasi semua. Tingkatan yang paling tinggi para anbiya tidak bisa diukur, tidak bisa diukur. Para anbiya ini yang berhubungan dengan zat Allah dan ilmunya Allah tidak bisa diukur. Di atas muraqabah. Karena ini para Rasul. Yang penting bagi kita adalah meningkatkan mukmin awam menjadi mukmin yang muraqabah. Kita merasa diawasi Allah di mana. Faham nih? Faham nggak? Ilmunya Allah. Ilmunya Allah tidak ada awalnya. Ilmunya Allah tidak ada akhirnya. Beda dengan kita. Apa dalilnya sifat ilmunya Allah? Ini, kalau Allah itu bodoh, maka Allah tidak berkehendak. Benar nggak? Kalau Allah tidak berilmu, tidak ilmu, maksudnya Allah tidak berkehendak. Kalau tahapan makhluk nih, tahapan makhluk. Kalau Allah sebenarnya tidak itu. Kalau tahapan makhluk itu kan dia mengetahui awalnya karena melihat. Benar nggak? Benar nggak? Setelah melihat dia baru mengetahui. Setelah mengetahui baru punya keinginan, benar nggak? Saya punya keinginan baru dia mampu. Ukuran manusia. Tapi bagi Allah semuanya tidak. Bagi Allah itu sifat kudrat dia tidak ada awalnya, sifat iradahnya tidak ada awalnya, sifat ilmu pun tidak ada awalnya. Ngerti nggak ya? Apa lawan dan sifat ilmu? Al-jahlu. Mustahil Allah tidak mengetahui. Hei, ngerti nggak? Ngerti nggak nih? Kalian ngerti nggak? Coba bertanya sekarang. Bertanya bebas. Pada ngelamun terus. Bertanya. Apa?
Ya, betul. Di sifat 20 itu memang ada dari mulai qadiran nanti sampai mutakalliman, itu kategori sifat ma'ani. Nanti dikategorikan, makanya tadi yang 20 itu dibagi 4. Ada yang nafsiyah, ada yang salabiyah, ada yang ma'nawiyah, ada yang ma'ani ya, ini. Yang ma'ani, nanti yang ma'nawiyah. Nanti diterangin. Kalau misalkan nanti malah bingung. Intinya nanti kategorinya beda, kelompoknya beda. Kalau dia mulai sifat qadiran, apalagi muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakalliman, itu sifat ma'nawiyah. Sifat yang selalu, sifat yang pasti. Sifat yang pasti karena ada sifat ma'ani. Contohnya gini, orang itu mampu, kudrat nih, manusia nih, kudrat, mampu kan? Tapi belum tentu kemampuannya bisa jadi kenyataan. Bener nggak? Bener nggak? Kamu punya keinginan, iradah, bukan manusia nih. Keinginan apa kamu? Keinginan menjadi pengusaha. Kudrat, mampu kamu. Bisa ngitung, bisa ada modal, pasti jadi pengusaha? Tidak kan? Pasti nggak jadi pengusaha? Enggak. Manusia itu tidak qadiran. Tapi bagi Allah, kudrat ya pasti qadiran. Itu yang mana? Ada lagi? Ada nggak? Kesepian? Apa? Berkaitan sama tingkat muraqabah. Ya. Berarti Allah ini sudah mengetahui siapa saja yang bisa mencapai tingkatan ini. Ya. Allah mengetahui terhadap semua hal yang pasti bakal terjadi. Tadi, yang pasti orang itu sampai mana Allah tahu. Maka tadi ta'alluqnya itu Allah terhadap wajibul wujud. Mutlaqan tahu Allah. Wajibul wujud muqayyad tahu Allah. Terhadap yang mungkinul wujud Allah tahu. Allah tahu orang itu pasti bakal mencapai tingkatan ini, bagi Allah tahu. Paham gak? Tapi bagi kita tugasnya secara zahiriyah, secara syar'iyah, bagi kita supaya naik terus mencapai tingkatan muraqabah. Kamu harus merasa diawasi oleh Allah dimanapun. Kalau kamu hanya merasa diawasi oleh manusia, kamu rugi. Sebenarnya. Ya, berhubungan dengan hati. Nanti berhubungan dengan ibadah, berhubungan dengan keikhlasan. Allah tahu mana yang ikhlas, mana yang tidak. Allah tahu nggak? Makanya kalau kamu baca ada hadis tadi apa? Semua manusia itu celaka, ya kan? Halikun. Semua manusia celaka. Semua manusia celaka. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang berilmu. Tahu nggak di sana? Semua yang berilmu pun celaka. Orang berilmu itu celaka pada dasarnya. Kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Benar? Orang yang mengamalkan ilmunya pun celaka semuanya. Yang terakhir, kecuali siapa? Orang-orang yang ikhlas. Ya. Siapa orang selamat? Mananya apa? Berilmu, beramal, ikhlas. Tidak semua orang beramal bakal selamat, tidak. Karena apa? Allah mengetahui isi hati manusia, ikhlas atau tidaknya. Tidak semua berilmu selamat. Karena banyak orang berilmu malah celaka. Gara-gara apa? Ilmu tidak diamalkan. Makanya kalau kamu baca riwayat cerita Isra Mi'raj itu, Rasulullah diperlihatkan
Ketika Israel Allah memperlihatkan kepada Nabi Muhammad ada orang-orang yang disiksa, digunting lidahnya, tumbuh lagi, digunting lidahnya, tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya, Jibril itu siapa? Siapa itu? Ada orang-orang yang mengetahui ilmu, orang-orang yang mengatakan terhadap hal hak, orang-orang ilmu, tapi dia tidak mengamalkannya. Kalau dalam Al-Quran apa? Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallah. Tahu nggak surat apa itu? As-Saff. As-Saff. Kenapa kamu mengatakan tapi kamu tidak melakukan? Kamu tahu bisa berdebat tentang ilmu agama. Banyak zaman sekarang kayak gitu. Kamu bisa ngomong ceramah tentang agama di mana? Kalian mungkin bisa ngomong ke anak-anak kalian tentang agama. Seorang bapak ngomong kepada anaknya, sholat subuh itu harusnya berjamaah, ngaji Quran itu harusnya setiap hari. Seorang ayah mungkin bisa ngomong kepada anaknya. Celaka? Bisa celaka. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa kau katakan kepada anak kamu seperti itu, tapi kamu sendiri waktunya subuh malah tidur? Orang tua kepada anaknya. Banyak sekali. Kamu ketika berdebat tentang agama, apalagi mahasiswa tuh, di Facebook itu yang debat-debatan yang minta ampun kamu. Coba ya kalau di ada aliran cungceng, aliran apa lagi? Macoeng, apa? Bentar lah, banyak. Debat di Facebook tuh sampai, wah, udah macam-macam. Pertanyaannya, kamu diamalkan dengan yang kamu ucapkan? Bener? Semua orang berilmu itu belum tentu selamat, kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmu. Berdebat tentang bacaan sholat, tapi kamu tidak pernah sholat. Berdebat tentang sedekah, tentang pentasawufan zakat, tapi kamu sendiri tidak zakat. Tapi tadi orang mengamalkannya pun itu belum tentu selamat, kecuali tadi orang-orang yang ikhlas. Puncaknya adalah ikhlas. Makanya dalam hadis saya pernah mengatakan, innallaha la yanzur ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzur ila qulubikum. Di hari kiamat nanti Allah tidak melihat jasad kamu, tidak melihat bentuknya kamu. Di hari kiamat Allah akan melihat hati kamu. Apa yang kamu amalkan ikhlas atau tidak semua? Siapa yang tahu keikhlasan kita? Tadi Allah itu ilmu, Allah mengetahui isi hati kita. Harus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. 1000 kali kamu bilang ikhlas kepada manusia, Allah tahu kalau kamu tidak ikhlas. Semua orang mengatakan kamu tidak ikhlas, Allah tahu kalau kamu ikhlas. Ya kan? Ustaz, saya nggak mau ngaji lah, takut disebut tidak ikhlas. Salah nggak? Salah. Karena kamu pun tidak jadi melakukan itu bukan karena Allah, karena manusia juga. Betul. Kamu ngaji karena manusia, salah nggak? Salah. Jelas. Kamu tidak ngaji karena manusia pun, kamu salah. Karena kamu tidak melakukan karena manusia, bukan karena Allah. Allah mengetahui terhadap isi hati kamu semua, terhadap detakan ucapan hati kita semua. Kamu ketika ngelamun kayak gini, saya anggap kamu ngelamun bukan mendengarkan saya lah, ya kan? Kamu ketika ngelamun begini, hati kamu berbeda-beda. Ada yang mengatakan, Pak Ustadz tuh ganteng banget, ada. Allah tahu, Allah tahu. Ada yang mengatakan, gimana ya? Siapa yang ingin nikah? Allah tahu. Sekali lagi, harus muraqabah. Ketika sendiri, Allah tahu. Ketika banyak orang, Allah tahu. Ketika di gunung, Allah tahu. Bahkan kalau kata kiai saya dulu, sampai seandainya kamu pakai baju hitam di malam hari, ditutup
oleh tutup yang rapat, warnanya hitam lagi, di malam hari kamu melakukan dia dalam ruangan itu, Allah tahu. Ya kan? Allah Maha tahu terhadap gerakan kamu semua. Ucapan kamu, Allah tahu. Sama nih. Mudah-mudahan kita bisa seperti itu sebenarnya. Karena Allah, kalau orang itikad imannya kuat seperti itu, dia akan berhati-hati melakukan perilaku. Kenapa orang akhlaknya jelek? Di antaranya karena tauhidnya lemah sebenarnya. Kenapa kamu banyak maksiat? Tauhidnya lemah sebenarnya. Makanya pantas awal wajibin al-insani ma'rifatullah. Kewajiban bagi manusia di antaranya adalah bertauhid, mengetahui ilmu tauhid, ma'rifat kepada Allah. Ada pertanyaan lagi? Apa? Bagaimana caranya supaya bisa naik kepada tingkat muraqabah? Ngaji tauhid makanya. Terus ngaji. Terus ngaji. Tidak bisa kamu lepas dari ilmu, tidak bisa. Karena orang tahu salahnya itu kalau ngaji. Kalau kamu tidak tahu ilmu, kamu tidak tahu salahnya. Coba, kamu tahu tingkatan mana kalau tidak ngaji, nggak tahu kamu. Terus, tolabul ilmi yang kuat. Terus mengetahui ajaran agama yang kuat. Tapi tadi, pengetahuannya diamalkan, maka orang akan mencapai tingkatan muraqabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup ini untuk siapa kamu? Hidup ini untuk siapa? Hidup ini untuk apa? Kamu harus sadar itu. Kalau kamu tidak sadar itu selamanya, kamu tidak bisa naik tingkatan muraqabah kepada Allah. Paham gak? Ada lagi? Kuat? Udah? Boleh? Boleh? Siapa hadir? Ya boleh. Bahkan tadi dibilang yang celaka itu berilmu tapi tidak mengamalkan. Nah itu berlaku, yang Allah maksud itu berlaku untuk ilmu agama saja atau ilmu dunia saja? Ya. Maknanya di sini adalah ilmu yang wajib. Maknanya. Maksudnya apa di antaranya? Ilmu hal, ilmu nafi, yang berhubungan dengan agama. Kamu bisa bikin pesawat, kamu tidak bisa bikin pesawat, tapi kamu tidak bikin pesawat, bisa? Enggak. Karena kamu tidak punya modal juga. Iya. Hah? Ya. Betul. Ya ini berhubungan dengan akhlak, dengan ibadah. Tidak diamal. Tapi semua ilmu itu pada dasarnya harus diamalkan. Karena buahnya ilmu itu pengamalan. Kamu bisa bikin pesawat. Seandainya nih, saya tidak bisa bikin pesawat. Kamu tidak melakukan, saya tidak melakukan. Sama kayak orang bodoh nggak? Sama kan? Mana maknanya ilmu? Makanya buahnya daripada ilmu itu amal sebenarnya. Iya kan? Wasamalatul ilmi al-amal. Ya. Kamu bisa bikin apa? Bisa bikin apa? Bisa bikin rumah? Bisa bikin gambar rumah? Gambar. Kamu bisa, saya tidak bisa. Tapi sama-sama diam. Orang bilang sama-sama tidak bisa. Kenapa tidak diamalkan? Pada saat semua ilmu terus diamalkan. Nah, tapi ancaman tadi lima takun malah tafalun lebih kepada tadi ilmu laham. Ada lagi? Udah? Handi? Gimana kaitannya merokok ini dengan amalan-amalan tadi ya? Kan kalau amalan sudah pasti punya amalan-amalan yang cuma dia yang tahu gitu. Bagaimana hubungannya sama amal rahasia? Ya amalan yang ada orang yang disembunyikan. Iya, ya tadi tingkatan muraqabah itu
tingkatan muraqabah itu lebih bukan kepada karena manusia. Iya, lebih karena dia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak boleh kamu menilai orang. Tidak ada kewajiban bagi kamu untuk menilai orang. Paham nggak? Awas, hati-hati. Karena apa? Karena kita tidak tahu menilai orang itu baik atau jelek, pada dasarnya kita tidak tahu. Mungkin di hadapan kamu seperti orang jelek, tapi di belakang kamu mungkin orang ahli ibadah sebenarnya. Kita tidak tahu. Kewajiban kita itu adalah apa? Awal dari diri sendiri. Ilmu itu. Kecuali kamu melihat perkara munkar jelas secara agama melanggar syariat, wajib amar ma'ruf nahi munkar. Nanti menilai orang itu ahli neraka apalagi orang itu jelek, belum tentu juga. Udah? Nah dulu, nanti kita lanjutkan minggu depan. Ya, semoga kita bisa istiqomah. Mudah-mudahan. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Aceh sini.